Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liren Hanifah dengan NIM 2114080019 akan menjelaskan materi mengenai limit tak hingga dan limit di tak hingga. Limit tak hingga. Limit tak hingga adalah limit X menuju suatu nilai real dan menuju pada kondisi fx atau nilai fungsi di tak hingga membesar atau mengecil tanpa batas. Limit tak hingga pasti memiliki fungsi yang memiliki grafik asimtot vertikal atau asimtot yang searah dengan sumbu Y. Adapun bentuk umum dari limit tak hingga yaitu limit X pada suatu nilai misalkan C pada suatu fungsi fx yang mana hasilnya nanti bisa jadi adalah positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Contoh soal. Yang pertama, limit X mendekati 1 dalam fungsi 2X per X dikurang 1 sama dengan 2/0 yang hasilnya ialah tak hingga. Agar kita dapat mengetahui plus minus tak hingga, kita dapat melihat X menuju 1 plus. Kita bayangkan ke dalam sebuah grafik yang akan membawanya ke arah sebelah kanan. Kita ambil saja 1,1 yang nantinya hasil nolnya ialah 0 plus, yang otomatis membuat hasil tak hingganya menjadi plus tak hingga. Contoh berikutnya yaitu limit X mendekati 1 dalam fungsi 2X per X dikurang 1 sama dengan 2/0 sama dengan tak hingga. Agar kita dapat mengetahui plus minus dari tak hingga, kita bisa melihat nilai X menuju 1 yang disitu bertanda negatif. Kita misalkan saja dalam sebuah grafik kita lihat angka 1 ke kiri, kita ambil saja 0,9 yang otomatis 0,9 dikurang 1 membuat hasil 0 menjadi negatif. Makanya jawabannya ialah negatif tak hingga. Limit di tak hingga. Limit di tak hingga adalah limit X mendekati tak hingga dan menunjuk fx atau nilai suatu fungsi mendekati nilai real tertentu. Adapun bentuk umum dari limit di tak hingga adalah limit X mendekati plus minus tak hingga dalam suatu fungsi X sama dengan L. Contoh soal. Limit X mendekati tak hingga dalam fungsi 2X per X dikurang 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga yang mana kita akan memanipulasi fungsi aljabar dan membaginya dengan pangkat yang lebih tinggi. Sehingga hasilnya menjadi 2/1 sama dengan 2. Contoh berikutnya yaitu limit X mendekati tak hingga dalam fungsi 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat dikurang 7. Sama seperti sebelumnya, dalam limit di tak hingga kita akan memanipulasi fungsi aljabar yang mana pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan X berpangkat tertinggi, yang mana hasil dari soal ini adalah 0. Materi berikutnya mengenai kekontinuan fungsi. Fungsi fx dikatakan kontinu di X sama dengan A jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai fungsi fa ada. Yang kedua, limit X mendekati A dari fungsi fx ada. Dan limit X mendekati A dari kiri dari fungsi fx sama dengan limit X mendekati A dari kanan dari suatu fungsi fx. Yang ketiga, limit X mendekati A dari fungsi fx nilainya sama dengan nilai fungsi f. Contoh soal. Apakah fungsi fx sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 di titik X sama dengan 2 kontinu? Jawabannya tidak kontinu karena nilai F2 tidak ada.
Contoh kedua, apakah fungsi f(x) sama dengan x tambah 1, x kecil dari 2, x kuadrat dikurang 1, x besar sama dari 2, kontinu? Jawabannya kontinu, karena nilai f2 ada, yaitu 3. Limit x mendekati 2 dari kiri sama dengan nilai limit x mendekati 2 dari kanan. Dan fungsi f2 sama dengan limit x mendekati 2, yaitu 3. Turunan 2 persoalan dengan satu tema. A. Gradien garis lurus. Gradien garis lurus melalui titik P dan Q adalah M sekan sama dengan FC ditambah H dikurang FC per H. Garis singgung kurva YFX pada titik CFC adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tan sama dengan limit H mendekati 0, MO sekan sama dengan limit H mendekati 0, FC ditambah H dikurang FC per H. Dengan catatan limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. B. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Secara matematis, kecepatan rata-rata dirumuskan sebagai F C ditambah H dikurang FC per H. Jika sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat dengan fungsi kedudukan, maka kecepatan sesaatnya pada waktu C adalah V sama dengan limit H mendekati 0, V rata-rata sama dengan limit H mendekati 0, FC ditambah H dikurang FC per H. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 1 per X di titik 2,5. Solusi, M tan sama dengan limit H mendekati 0, F2 ditambah H dikurang F2 per H. Limit H mendekati 0, 1 per 2 tambah H dikurang 1 per 2 per H. Hasilnya min 1 per 4. Persamaan garis singgung yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Maka hasil persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 1. Contoh kedua, sebuah benda A dijatuhkan dalam sebuah ruang hampa udara percobaan menunjukkan bahwa apabila memulai dari keadaan diam, maka benda A jatuh sejauh 6T kuadrat meter dalam T detik. Jadi, benda jatuh selama 16 meter pada titik pertama dan 64 meter pada detik kedua. Perhatikan grafik berikut ini. T awal 1 detik, T akhir 2 detik, kecepatan rata-rata 4 dikurang 16 per 2 dikurang 1 sama dengan 48 meter per detik. T awal 1 detik, T akhir 1,5 detik, kecepatan rata-ratanya 40 meter per detik. T awal 1 detik, T akhir 1,1 detik, kecepatan rata-rata 33,6 meter per detik. T awal 1 detik, T akhir 1,01 detik, kecepatan rata-rata 32,16 meter per detik. Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya seberang bilangan c adalah f aksen c sama dengan fc ditambah h dikurang fc per h. Dengan catatan limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Contoh soal, tentukan turunan pada f aksen 1 jika fx sama dengan x kuadrat. Jawab, f aksen 1 sama dengan limit h mendekati 0, f1 ditambah h dikurang f1 per h. Limit h mendekati 0, 1 ditambah h kuadrat dikurang 1 per h sama dengan limit h mendekati 0, 2h tambah h per h. Limit h mendekati 0,
2 ditambah H sama dengan 2. Contoh kedua, tentukan turunan pada F aksen 2 jika Ft sama dengan 2T kuadrat. Jawab, F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0, F2 ditambah H dikurang F2 per H. Limit H mendekati 0, 2 dikali 2 ditambah H kuadrat dikurang 2 kali 2 kuadrat. Limit H mendekati 0, 16H ditambah 4H kuadrat per H. Limit H mendekati 0, 16 ditambah 4H sama dengan 16. Aturan pencarian turunan. Yang pertama, teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika Fx sama dengan K suatu konstanta, maka untuk seberang X, F aksen X sama dengan 0. Yakini dx K sama dengan 0. Berdasarkan teorema B, aturan fungsi satuan. Jika Fx sama dengan X, maka F aksen sama dengan 1. Yakini turunan X sama dengan 1. Berdasarkan teorema C, aturan pangkat. Jika Fx sama dengan Xn dengan n bilangan bulat positif, maka F aksen X sama dengan n pangkat n dikurang 1. Yakini turunan X sama dengan n X pangkat n dikurang 1. Teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdefinisikan, maka Kf aksen X sama dengan Kf aksen X, yakni turunan Kfx sama dengan K dx Fx. Teorema E, aturan jumlah dan selisih. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka F plus minus G aksen X sama dengan F aksen X plus minus G aksen X, yaitu turunan Fx plus minus Gx sama dengan turunan Fx plus minus turunan Gx. Teorema F, aturan hasil kali. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka F dikali G aksen X sama dengan Fx G aksen X ditambah Gx F aksen X, yakni dx Fx dikali Gx sama dengan Fx dx Gx ditambah Gx dx Fx. Atau dapat disimpulkan Fx sama dengan U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Teorema G, aturan hasil bagi. Misalkan F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan dengan Gx tidak sama dengan 0, maka F per G aksen X sama dengan Gx Fx aksen dikurang Fx Gx aksen per G kuadrat aksen, yakni dx Fx per Gx sama dengan Gx dx Fx dikurang Fx dx Gx per G kuadrat X. Fx sama dengan U dikali U aksen dikali F dikurang F aksen dikali U per V kuadrat. Contoh soal 1, Fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 5. Ini mengambil teorema E. 3 dikali 5 di X 5 dikurang 1 ditambah 2 dikali 3 X 3 dikurang 1 ditambah 5, maka hasilnya 15x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Contoh kedua, Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 dikali x pangkat 3 dikurang 1. Ini berdasarkan teorema F. Nilai U sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Berarti U aksennya sama dengan
6x. Sedangkan V sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. V aksennya berarti 3x kuadrat. V aksen X sama dengan U V aksen ditambah V U aksen. Yang hasilnya 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat dikurang 6x. Materi berikutnya mengenai turunan sinus dan kosinus. Fungsi dasarnya yaitu Y sama dengan sin. Turunannya menjadi cos X. Dan Y sama dengan cos X, turunannya berarti min sin X. Yang perlu diingat, tan X sama dengan sin X per cos X, secant X sama dengan 1 per cos X, kosekant X sama dengan 1 per sin X, kotangen X sama dengan cos X per sin X. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Contoh soal. Y sama dengan 3 sin X ditambah 5 cos X. Turunannya menjadi 3 sin diturunkan menjadi cos X ditambah 5 cos diturunkan menjadi min sin X. Jadi hasilnya 3 cos X dikurang 5 sin X. Yang kedua, Y sama dengan 7 cos X dikurang 4 sin X. Turunannya yaitu 7 cos turun menjadi sin X, sedangkan sin turun menjadi cos X. Jadi hasilnya min 7 sin X dikurang 4 cos X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rani Amelia Guci, NIM 2114080007 akan menjelaskan materi 5. Aturan rantai. Notasi dx. Lambang dxy dibaca turunan y terhadap x. Mengukur seberapa cepat y berubah terhadap x. Indeks bawah x menunjukkan bahwa x diperlakukan sebagai peubah dasar. Jika y sama dengan s pangkat 3x kuadrat, dapat dituliskan dxy sama dengan 2x pangkat 3 s kuadrat dan dxy sama dengan 3sx kuadrat. Diferensiasi fungsi komposit. Fungsi y sama dengan 2/3x sama dengan 1/3 2x merupakan komposisi dari fungsi y sama dengan 1/3 u dan u sama dengan 2x. Padahal dy sama dengan dx. dy per dx sama dengan 2/3. dy per du sama dengan 1/3 dan du per dx sama dengan 2. Karena 2/3 sama dengan 1/3 dikali 2 dapat disimpulkan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Teorema A, aturan rantai. Misalkan y sama dengan fu dan u sama dengan gx. Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di u sama dengan gx, maka fungsi komposisi FOG yang didefinisikan sebagai FOG X sama dengan F buka kurung G buka kurung X tutup kurung terdiferensialkan di X dan FOG aksen X sama dengan F aksen G X G aksen X. DX F G buka kurung X tutup kurung sama dengan F aksen G buka kurung X tutup kurung G aksen X. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, di mana dy per du ditentukan di u sama dengan gx. Contoh soal 1. Diketahui y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 60. Tentukan dxy. Misalkan y sama dengan u pangkat 60 dan u sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1, sehingga fu sama dengan u60 dan u sama dengan gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Maka dxy sama dengan dx fgx sama dengan turunan dari fgx f aksen u g aksen x sama dengan 60U pangkat 59 dikali 4X kurang 4 sama dengan
60 buka kurung 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 59 kali 4x kurang 4. Contoh soal aturan rantai berulang. 2. Tentukanlah dx sin pangkat 3 4x. Ingat bahwa sin pangkat 3 4x sama dengan sin 4x pangkat 3. dx sin pangkat 3 4x sama dengan dx sin 4x pangkat 3 sama dengan 3 sin 4x pangkat 3 kurang 1 yang merupakan turunan dari sin 4x pangkat 3. dx sin 4x turunan dari 3 sin 4x 3 kurang 1 sama dengan 3 sin 4x pangkat 2. Sedangkan turunan dari sin 4x adalah cos 4x dx 4x sama dengan 3 sin 4x pangkat 2 cos 4x kali 4 sama dengan 12 cos 4x sin 4x pangkat 2. 6. Notasi Leibniz, pertambahan. Jika nilai perubahan berubah dari x1 ke x2, perubahan dalam x kurang 2x per 2, x2 kurang x1. Lambang dy per dx untuk turunan. dy per dx merupakan lambang baku untuk turunan. Contoh soal. Andaikan y sama dengan fx sama dengan 2 kurang x kuadrat, carilah delta y ketika x berubah dari 0,4 ke 1,3. Delta y sama dengan f 1,3 dikurang f 0,4 sama dengan 2 kurang 1,3 dikuadratkan kurang 2 dikurang 0,4 kuadrat sama dengan min 1,53. Contoh soal kedua. Carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Penyelesaian dy per dx sama dengan d per dx buka kurung x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan d x pangkat 3 per dx dikurang 3dx kuadrat per dx ditambah 7 dx per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 3, 2x merupakan turunan dari x kuadrat ditambah 7 kali 1 sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 7. 11. Turunan tingkat tinggi. Misalkan terdapat fungsi f. Operasi turunan pada f menjadikan f menjadi f aksen. Selanjutnya, fungsi f aksen diturunkan kembali jadi fungsi f double aksen dan disebut turunan kedua dari f. Kemudian f double aksen diturunkan kembali menjadi turunan ketiga, kemudian turunan keempat dinotasikan dengan f pangkat 4 dan turunan kelima dinotasikan dengan f pangkat 5 dan lain-lain. Sebagai contoh, jika kita memiliki satu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x kurang 8, maka f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 8x tambah 7. F double aksen merupakan turunan kedua yaitu turunan dari 6x kuadrat menjadi 12x sedangkan min 8x menjadi 8 dan 7 menjadi 0. F 3x sama dengan 12. F 4x sama dengan 0 karena turunan dari 12 adalah 0. Karena F 4x sama dengan 0, maka turunan keempat dan turunan tingkat tinggi selanjutnya dari x akan bernilai 0. 11. Turunan tingkat tinggi. Notasi turunan tingkat tinggi diantaranya untuk turunan pertama memiliki notasi f aksen x dan notasi y aksen. Sedangkan notasi d-nya dxy dan memiliki notasi Leibniz dy per dx. Kemudian notasi turunan kedua memiliki f double aksen x dan notasi y double aksen. Dan untuk notasi d2xy dan notasi Leibniz-nya d2y per dx2. Begitu seterusnya. Kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan istilah pengganti kecepatan sesaat yang tidak praktis. Memiliki rumus Pt sama dengan ds per dt. Suatu objek bergerak di sepanjang garis, sehingga posisinya saat t dinyatakan dengan s sama dengan 2t kuadrat dikurang 12t dan ditambah 8, di mana s dalam 1 cm dan t dalam 1 detik dengan t
lebih dari sama dengan 0. Tentukanlah laju saat T sama dengan 1 detik dan saat T sama dengan 6 detik. Kapankah benda ketika lajunya 0 dan kapan lajunya bernilai positif? Jawabannya, PT sama dengan ds per dt sama dengan 4T dikurang 12. Sehingga laju saat T sama dengan 1 detik dapat dirumuskan dengan V1 sama dengan 4 kali 1 dikurang 12 sama dengan min 8. Min 8 cm per detik. Dan laju saat T sama dengan 6 detik adalah V6 sama dengan 4 kali 6 dikurang 12 sama dengan 24 cm per detik. Dapat dilakukan dengan cara substitusi. Laju bernilai 0 ketika Vt sama dengan 4T dikurang 12 sama dengan 0 atau saat T sama dengan 3 detik. Laju akan bernilai positif ketika Vt sama dengan 4T dikurang 12 lebih dari 0 atau T lebih dari 3 detik. Percepatan merupakan kecepatan perubahan laju terhadap waktu yang dinotasikan dengan A. AT sama dengan dV per dt sama dengan d pangkat 2s per dt pangkat 2. Contohnya adalah pada soal sebelumnya dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. S sama dengan 2t kuadrat dikurang 12t ditambah 8. Maka AT sama dengan d pangkat 2s per dt pangkat 2 sama dengan 4. Hal ini memperlihatkan bahwa laju naik dengan kecepatan yang konstan yaitu 4 cm per detik dalam 1 detik. Ditulis 4 cm per detik atau 4 cm per detik pangkat 2. Masalah benda jatuh. Jika suatu benda dilempar ke atas dengan ketinggian awal S0 kaki, dengan laju awal adalah V0 kaki per detik. Jika S merupakan ketinggian di atas permukaan tanah dalam kaki per detik, maka S sama dengan min 16T kuadrat dan V0T ditambah S0. Dalam hal ini, kecepatan positif menandakan benda bergerak ke atas. Contoh soal 1. Misalkan Y sama dengan sin 2X. Carilah D pangkat 3Y per DX 3. Kemudian D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Kemudian D pangkat 12Y per DX pangkat 12. Dapat dilakukan dengan cara mencari turunan pertama. DY per DX sama dengan 2 cos 2X. Kemudian turunan keduanya sama dengan min 2 pangkat 2 sin 2X. Dan ketiganya min 2 pangkat 3 cos 2X. Keempat, 2 pangkat 4 sin 2X. Kemudian turunkan lagi menjadi 2 pangkat 5 cos 2X. Kemudian didapatkanlah hasil akhir turunan ke-12 yaitu 2 pangkat 12 sin 2. Suatu benda bergerak di sepanjang garis horizontal dengan posisinya setiap saat dituliskan sebagai ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat ditambah 36T dikurang 30. Di mana S dalam jarak satuan kaki dan T dalam detik. A. Kapankah ketika lajunya 0? B. Kapankah lajunya positif? C. Kapankah benda bergerak ke arah kiri atau arah negatif? Dan D. Kapankah percepatannya positif? Jawabannya, untuk jawaban ketika lajunya 0 dapat digunakan rumus kecepatan. V sama dengan ds per dt sama dengan 3t kuadrat dikurang 24t ditambah 36 sama dengan 3 buka kurung T kurang 2, tutup kurung T dikurang 6. Sehingga kecepatan V sama dengan 0 saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Kemudian untuk kapankah laju positif, V akan positif ketika V besar dari 0. Ketika T kurang 2, T kurang 6 lebih besar dari 0. Yaitu saat interval waktu min tak terhingga, 2 gabungan dengan 6, tak terhingga. C. Benda bergerak ke arah kiri saat V kurang dari 0 atau T kurang 2 dan T kurang 6. Kurang dari 0, yaitu saat T pada interval waktu 2,6. D. Kecepatan positif saat A sama menggunakan rumus A sama dengan dV per dt sama dengan 6T kurang 24 sama dengan 6T kurang 4. Sehingga A besar dari 0 saat T lebih besar dari 4. 12. Diferensiasi implisit. Pada persamaan Y kuadrat ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3, kita tak dapat menyelesaikan Y dalam fungsi X. Persamaan ini dinamakan persamaan implisit.
Dengan menuliskan Y sebagai YX, kita dapat menuliskan ulang persamaan menjadi YX pangkat 3 ditambah 7YX sama dengan X pangkat 3. Kita dapat menentukan hubungan antara X, YX, dan Y aksen X dengan menurunkan kedua ruas terhadap X. Dengan cara aturan rantai diperoleh D per DX Y pangkat 3 ditambah D per DX 7Y sama dengan D per DX X pangkat 3. Kemudian diturunkan menjadi 3Y kuadrat DY per DX ditambah 7 DY per DX sama dengan 3X kuadrat. Diturunkan lagi, kemudian DY per dikelompokkan DY per DX sama dengan DY per DX buka kurung 3Y kuadrat ditambah 7 sama dengan 3X kuadrat. Kemudian dibagi DY per DX sama dengan 3X kuadrat, 3Y kuadrat ditambah 7 pindah ruas ke kanan menjadi 3X kuadrat per 3X kuadrat tambah 7. Saat X mencapai persamaan, saat X sama dengan 2, persamaan menjadi Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan 8. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1. Gradien garis singgung kurva atau grafik Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3 di X, Y sama dengan 2,1 adalah DY per DX sama dengan 3 buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2 tambah 7 sama dengan 12 per 10 sama dengan disederhanakan jadi 6 per 5. Metode ini merupakan ilustrasi dalam menentukan DY per DX tanpa mencari atau menentukan persamaan Y terhadap variabel X. Metode ini dinamakan metode diferensiasi implisit. Contoh soal 1. Tentukanlah DY per DX jika diketahui persamaan X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 sama dengan X tambah 9. Penyelesaiannya, D per DX buka kurung X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 sama dengan D per DX buka kurung X tambah 9. Setelah diturunkan menjadi 2X tambah 15Y kuadrat, DY per DX sama dengan 1. Kemudian dikelompokkan dan pindah ruaskan DY per DX sama dengan 1 kurang 2X per 15Y pangkat 2. Contoh kedua, jika Y sama dengan DX buka kurung 2X pangkat 5 per 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 1. Tentukanlah DXY. DXY sama dengan DX buka kurung 2X 5 per 3 ditambah akar X kuadrat tambah 1 sama dengan 2DX X pangkat 5 per 3 ditambah DX buka kurung akar X kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan 2 kali buka kurung 5 per 3 X pangkat 5 per 3 kurang 1 tutup kurung ditambah 1 per 2 buka kurung X kuadrat tambah 1 tutup kurung 1 per 2 kurang 1 dikali 2X. Didapatkan hasil sama dengan 10 per 3 X pangkat 2 per 3 ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. 13. Laju yang berkaitan. Contoh soalnya. 2 contoh sederhana. 1. Sebuah balon kecil yang berjarak 150 kaki dari seorang pengamat akan dilepaskan ke atas. Jika balon tersebut bergerak ke atas dengan laju 8 kaki per detik, seberapa cepatkah jarak dari pengamat dan balon bertambah ketika balon berada pada ketinggian 50 kaki? Jawabannya, misalkan T merupakan waktu dalam detik setelah balon dilepaskan. Misalkan pula H merupakan ketinggian balon dari dasar tanah dan X merupakan jarak dari pengamat terhadap posisi awal balon dilepaskan. Baik H maupun X merupakan variabel yang tergantung pada T. Diagram sederhana untuk menggambarkan kondisi dapat digambarkan. Jarak dari pengamat ke titik awal pelepasan balon sejauh 150 kaki tidak berubah ketika waktu T bertambah, sehingga sedangkan jarak antara pengamat dengan balon S dan jarak antara titik pertama balon dilepaskan dan posisi balon H berubah ketika T waktu bertambah. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dengan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Dengan diferensiasi secara implisit, kedua ruas terhadap T diperoleh 2S ds per dt sama dengan 2H dH per dt. S ds per dt sama dengan H dH per dt. Ketika H sama dengan 50 kaki, S memenuhi S2 sama dengan H2 ditambah 150 pangkat 2 sehingga diperoleh S2
sama dengan 50 kali 2 ditambah 150 kali 2 sama dengan 2.500 ditambah 22.500 sama dengan 25.000 atau S sama dengan 50 akar 10 kaki. Substitusi S sama dengan 50 akar 10 kaki dan H sama dengan 50 kaki dan DH per dt sama dengan 8 kaki per detik ke SDH per dt sama dengan H DH per dt menjadi 50 akar 10 ds per dt sama dengan 50 kali 8. ds per dt sama dengan 8 per akar 10. Jadi, ketinggian balon ketika mengalami H sama dengan 50 kaki, jarak pengawat dan balon bertambah laju 8 per 10 akar 10 kaki per detik. Untuk selanjutnya, air dialirkan ke dalam sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik dengan debit laju 8 kaki pangkat 3 per menit. Jika tinggi tangki adalah 12 kaki dan radius atau jari-jari tangki adalah 6 kaki, seberapa cepat ketinggian air bertambah ketika ketinggian air adalah 4 kaki? Jawabannya, misalkan H dinotasikan sebagai ketinggian air dan R merupakan radius atau jari-jari permukaan. Volume air V di dalam tangki bertambah dengan laju 8 kaki pangkat 3 per menit atau dV per dt sama dengan 8. Akan dicari seberapa cepat ketinggian air bertambah atau dH per dt ketika H sama dengan 4. Hubungan antara V dengan H dapat dituliskan sebagai V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H. Karena radius R dan laju pertambahan radius R tidak kita perlukan, maka kita dapat menentukan nilai R yang bergantung pada H yang memenuhi. R per H sama dengan 6/12. R sama dengan H per 2, sehingga V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H menjadi V sama dengan 1/3 pi H kurung H per 2 pangkat 2H sama dengan pi H pangkat 3 per 12. Dengan menurunkan kedua ruas secara implisit pada V sama dengan pi H pangkat 3 per 12 diperoleh dV per dt sama dengan dV per dH dikali dH per dt sama dengan 3 pi H kuadrat per 12 dikali dH per dt sama dengan pi H kuadrat per 12 dikali dH per dt. Sehingga ketika H sama dengan 4 kaki dan dV per dt sama dengan 8 kaki pangkat 3 per menit, 8 sama dengan pi buka kurung 4 pangkat 2 per 4 dH per dt. dH per dt sama dengan 2 pangkat 2 per pi. Jadi ketinggian air bertambah dengan laju 2 per pi kaki per menit. Prosedur sistematis. Berdasarkan 1 dan 2 dapat disimpulkan langkah-langkah atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah laju yang berkaitan adalah 1. Mendefinisikan variabel-variabel yang terlihat. 2. Tuliskan semua yang diketahui ke dalam soal tentang variabel-variabel dan informasi yang terkandung di dalamnya. 3. Menentukan hubungan antar variabel. 4. Hubungan antar variabel ditentukan secara implisit. 5. Memperoleh nilai variabel lain, kemudian substitusi data-data yang diketahui dan nilai variabel lain ke persamaan di step keempat. 14. Diferensial dan hampiran serta contoh soal. Notasi yang menyatakan turunan pertama dari Y sama dengan Fx merupakan notasi Leibniz. Merupakan operator yang menyatakan turunan dari peubah yang mengikutinya terhadap X. Notasi lain untuk dy per dx adalah dx. Untuk memulai suatu definisi tentang hampiran, andaikan Fx suatu fungsi dapat diturunkan, dan andaikan P x0, y0 sebagai titik tetap dalam Y sama dengan Fx. Karena Fx dapat diturunkan, maka F aksen x0 sama dengan limit delta x mendekati 0 dari F buka kurung x tambah delta x tutup kurung dikurang Fx per delta x. Jadi, jika delta x sangat amat kecil, maka F x0 tambah delta x tutup kurung dikurang F buka kurung x pangkat 0 tutup kurung per delta x akan semakin dekat dengan F aksen x0. Sehingga F buka kurung x0 ditambah delta x tutup kurung dikurang F x0 sebanding dengan F aksen x0. Dapat dijelaskan dengan F x0 ditambah delta x dikurang F x sebanding dengan F aksen x delta x. Delta y sebanding dengan F aksen x delta x dan delta y sebanding dengan dy. Diferensial terdefinisi. Andaikan y sama dengan fx adalah fungsi yang terdiferensial dari peubah bebas x. Delta x adalah kenaikan sebarang dalam peubah bebas x. Dx disebut diferensial peubah x. Delta y adalah perubahan aktual dalam peubah
Y sewaktu X berubah dari X ke X sama dengan delta X yaitu delta Y sama dengan F buka kurung X sama dengan delta X dikurang Fx. dy disebut diferensial ubah tak bebas. Didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Hampiran. Andaikan y sama dengan fx seperti pada gambar di halaman 156. Jika x di gambar ketiga, jika x diberikan penambahan delta x, maka y menerima penambahan delta y yang dapat dihampiri dengan dy. Jadi, f buka kurung x sama delta x dihampiri dengan f buka kurung x tambah delta x sebanding dengan fx ditambah dy sama dengan fx ditambah f aksen x delta x. Contoh soal 1, y sama dengan x pangkat 3 kali kurang 3 x pangkat 3 kurang x tambah 1. Jawabannya dy sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dx. 2. Dengan menggunakan hampiran, tentukan akar dari 35,99. Cara penyelesaiannya, pilih fungsi yang sesuai dengan akar 35,99 dan didapatkan y sama dengan akar x. Dan dengan memilih x sama dengan 36 dan delta x sama dengan min 0,01, diperoleh y aksen sama dengan 1/2 akar x atau dy sama dengan dx per 2 akar x. Dengan menggunakan hampiran atau selanjutnya dengan menggunakan rumus diferensial. F buka kurung x tambah delta x sebanding dengan fx ditambah dy sama dengan fx tambah f aksen x dx. F dengan dimasukkan rumusnya dijadikan akar 35,99 sebanding dengan akar 36 ditambah 1/2 akar 36 dikurang min 0,01. Akar 35,99 sebanding dengan 6 dikurang 0,01 per 2 kali 12 sama dengan 6. Sama dengan 6 kurang 1 per 2400. Sama dengan 6 kurang 0,000417 sama dengan 5,9998583. Sehingga didapatkan akar 35,99 sama dengan 5,9998583. 15. Maksimum minimum dari contoh soal. Andaikan fx suatu fungsi dengan daerah definisi S seperti pada gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa fx memiliki nilai maksimum dan minimum pada S tersebut. Dengan menganggap bahwa nilai-nilai demikian itu ada, kita akan mengetahui di mana nilai-nilai tersebut maksimum tersebut berada. Definisi. Andaikan S daerah definisi suatu fungsi fx yang memuat titik C, kita katakan bahwa fc adalah nilai maksimum fx pada S jika fc lebih dari sama dengan untuk setiap S di S. Fc adalah nilai maksimum fx pada S jika fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di S. Fc adalah nilai ekstrim f pada S jika fc adalah nilai maksimum dan atau minimum. Fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Contoh soal, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 4 pada interval S sama dengan min 2,0 mempunyai nilai maksimum pada x sama dengan 0, yaitu f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 tambah 4 sama dengan 4, dan nilai minimum pada min 2 sama dengan 0 yaitu f min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 tambah 4 sama dengan min 8, dan memiliki gx x untuk 1 x besar dari sama dengan 1 dan kurang dari 2, x min 2 untuk x besar dari 2 kurang dari sama dengan 3. Pada S sama dengan 1,3, gx tidak mempunyai nilai maksimum, namun gx mempunyai nilai minimum di x sama dengan 2 yaitu g2 sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Fx sama dengan 3 pada interval S sama dengan min 2,2 tidak mempunyai nilai maksimum atau dan minimum pada S. 15. Selanjutnya, pada umumnya fungsi-fungsi yang ingin kita maksimumkan akan mempunyai satu selang I sebagai daerah definisinya. Selang-selang tersebut boleh berupa selang buka, selang setengah buka atau tertutup. Misalnya, buka kurung A, B, tutup kurung, kurung siku A, B, tutup kurung, kurung A, B, tutup kurung siku, dikurang buka kurung siku A, B, tutup kurung siku B,
min tak terhingga, A tutup kurung. Selanjutnya min tak terhingga A, dan A, tak terhingga, kemudian buka kurung siku A, tak terhingga, atau dua kurung min tak terhingga, tak terhingga, tutup kurung. Jika C sebuah titik tempat F aksen C sama dengan 0, C disebut titik stasioner. Jika C adalah titik di dalam I tempat F aksen tidak ada, C disebut titik singular. Titik singular berupa tempat grafik Fx di pojok tajam, garis singgung tegak, atau berupa loncatan-loncatan. Nilai ekstrim dapat terjadi di titik stasioner. Titik-titik di ujung interval, titik stasioner, titik singular merupakan kata kunci dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. Sebarang titik dalam daerah fungsi termasuk tiga titik maksud dinamakan titik kritis Fx. Selanjutnya teorema. Andaikan Fx terdefinisi pada selang I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C harusnya berupa titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari I, dua titik stasioner dari F aksen C atau sama dengan 0, atau titik singular dari F aksen C atau tidak ada. Untuk soal 1, tentukan titik kritis dari Fx sama dengan X kuadrat ditambah X pada min 2,2. Penyelesaiannya, titik kritis adalah ujung-ujung interval, yaitu X sama dengan min 2, X sama dengan 2, dan F aksen X sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik kritis yaitu X sama dengan min 1/2. 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum Fx sama dengan 1/5 buka kurung 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x pada interval min 3,3. Titik kritis Fx adalah titik ujung interval, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Kemudian F aksen X sama dengan 1/5 buka kurung 6x kuadrat ditambah 6x kurang 12 sama dengan 0. Dan didapat X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Untuk X sama dengan min 3 didapatkan Fx sama dengan 9/5. Untuk X sama dengan min 2 didapat 7/5. Untuk X sama dengan 3 didapatkan Fx sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Yulina NIM 1714080033 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Yang pertama yaitu kemonotonan dan kecekungan. Definisinya yang pertama, andaikan F terdefinisi pada selang I terbuka, tertutup, atau tak satu pun, kita katakan bahwa yang pertama, F adalah naik pada I jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 dalam I X1 kecil dari X2, di mana Fx1 kecil dari Fx2. Yang kedua yaitu F adalah turun pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I. X1 kecil dari X2, di mana Fx1 lebih dari Fx2. Yang ketiga yaitu F monoton murni pada I jika ia naik pada I atau turun pada I. Grafiknya seperti berikut ini. Teorema A. Teorema kemonotonan. Andaikan F kontinu pada selang I dan dapat didiferensiasikan pada setiap titik dalam I, maka berlaku yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0 untuk setiap titik dalam X dari I, maka F naik pada I. Yang kedua, jika F aksen X kecil dari 0 untuk semua titik dalam X dari I, maka F turun pada I. Yang kedua yaitu teorema B, teorema kecekungan. Andaikan F terdiferensial dua kali pada selang terbuka A, B, maka berlaku yang pertama, jika F turunan kedua X lebih dari 0 untuk semua X dalam A, B, maka F cekung ke atas pada selang A, B. Yang kedua, jika F turunan keduanya kecil dari 0 untuk semua X dalam selang A, B, maka cekung ke bawah pada selang A, B. Contoh kemonotonan dan kecekungan, di mana turunan dari Hx adalah H aksen X sama dengan Hx adalah 1/3 X pangkat 3 dikurang 3/2 X kuadrat dikurang 4X ditambah 1.
maka kita menggunakan teorema kemonotonan. Kita tentukan dulu turunan pertama dari Hx. Turunan pertama dari Hx ini adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Fungsi H naik jika H aksen X lebih dari 0. Maka x kuadrat dikurang 3x kurang 4 lebih dari 0. X tambah 1 dikali X dikurang 4 lebih dari 0. X tambah 1 lebih dari 0 atau X dikurang 4 lebih dari 0. X lebih dari min 1, X lebih dari 4. Fungsi H turun jika H aksen X kecil dari 0. Maka X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 kecil dari 0. X ditambah 1 dikali X dikurang 4 kecil dari 0. X ditambah 1 kecil dari 0 atau X dikurang 4 kecil dari 0. X kecil dari min 1 atau X kecil dari 4. Jadi, titik-titik pemisahnya adalah min 1 dan 4 dengan terdiri atas 3 selang, yaitu min tak hingga, min 1, min 1, min 4, dan min 4 dan tak hingga dengan memakai titik uji min 2, 0, dan 5. Sehingga grafiknya dapat kita buat seperti berikut ini. Yang kedua yaitu nilai maksimum dan minimum lokal. Kita definisikan, andaikan S daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa yang pertama, FC nilai maksimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum F pada selang A dan B. Yang kedua yaitu FC, nilai minimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai minimum F pada AB. Yang ketiga yaitu FC, nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Dapat kita lihat grafiknya seperti berikut ini. Teorema A, uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Andaikan F kontinu pada selang terbuka A, B yang memuat titik kritis C, maka berlaku konsep yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam A, C, dan F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika turunan pertama Fx kecil dari 0 untuk semua X dalam AC dan F turunan pertama X besar dari 0 untuk semua X dalam CB, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Yang ketiga yaitu jika F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Teorema B, uji turunan kedua untuk ekstrim lokal andaikan F aksen dan F triple aksen. F turunan kedua ada pada setiap titik dalam selang terbuka AB yang memuat C dan andaikan F aksen C sama dengan 0, maka berlaku konsep jika F turunan kedua C kecil dari 0 maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua yaitu jika F turunan kedua C lebih dari 0 atau besar dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Contoh soalnya yang pertama yaitu kita dapat menentukan nilai ekstrim lokal dari fungsi Fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Penyelesaiannya, fungsi poliom f kontinu di mana-mana. Teorema A, kekontinuan fungsi yang dikenal. Turunan dari Fx adalah F aksen X sama dengan 2x dikurang 8. Titik kritis untuk F yaitu F aksen X sama dengan 0. 2x dikurang 8 sama dengan 0, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. F turun jika F perturunan pertama X kecil dari 0. Maka 2x dikurang 8 kecil dari 0, 2x kecil dari 8, X sama dengan kecil dari 4. Dengan interval min tak hingga sampai 4.
F naik jika F aksen atau turunan pertama X besar dari 0 atau lebih dari 0. Maka 2X dikurang 8 lebih dari 0, 2X lebih dari 8, X lebih dari 4 dengan interval 4 sampai tak hingga. Jadi menurut teorema A, uji turunan pertama untuk ekstrim lokal, poin yang kedua yaitu jika F aksen X kecil dari 0 untuk semua X dalam interval min tak hingga sampai 4 dan F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam selang 4 sampai tak hingga, maka F4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 ditambah 12, hasilnya adalah 16 dikurang 2 dikurang 32 ditambah 12 sama dengan min 4. F4 adalah min 4. Nah, ini adalah nilai minimum lokalnya. Selanjutnya, lebih banyak masalah maksimum atau minimum. Masalah sebelumnya biasanya menganggap bahwa himpunan yang ingin memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi berupa selang tertutup. Tetapi selang-selang yang muncul dalam praktik tidak selalu tertutup. Kadang-kadang terbuka atau kadang setengah terbuka, setengah tertutup. Kita masih tetap menangani masalah ini jika kita menerapkan secara benar teori yang dikembangkan dalam pasal 4.3 yang telah kita pelajari. Ingat bahwa nilai maksimum tanpa kata sifat tambahan berarti maksimum global. Ada beberapa langkah untuk dipakai dalam masalah maksimum minimum terapan. Yang pertama, buat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel yang sesuai untuk besaran-besaran dan kuncinya. Yang kedua, itu tuliskan rumus untuk besaran Q yang harus dimaksimumkan. Yang ketiga, gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini dan karenanya menyatakan Q sebagai fungsi dari satu variabel, misalnya X. Yang keempat yaitu himpunan nilai-nilai X yang mungkin biasanya sebuah selang. Contoh maksimum dan minimum. Yang pertama itu sebidang tanah terletak sepanjang sebuah tembok yang akan dipagari untuk sebuah kebun. Jika tersedia pagar kawat sepanjang 200 meter dan kebun berbentuk persegi panjang, berapa ukuran kebun tersebut agar luasnya maksimum? Penyelesaiannya yang pertama kita ketahui kelilingnya yaitu 200 meter. Yang ditanya itu ukuran kebun agar L maksimum. Nah, dapat kita misalkan lebar sama dengan X dan panjang sama dengan Y. Jadi 2L ditambah P sama dengan K, 2X ditambah Y sama dengan 200M, Y sama dengan 200 dikurang 2X, sehingga LX sama dengan XY, sama dengan X dikali 200 dikurang 2X, jadi 200X dikurang 2X kuadrat. Himpunan nilai-nilai X yang mungkin adalah X dikali 200 dikurang 2X sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 200 dikurang 2X sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 200, X sama dengan 100. Jadi himpunan nilai-nilai X yang mungkin dalam interval 0 sampai 100. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan luas kebun maksimumnya adalah 5.000 meter persegi yang terletak pada titik kritis X50. Untuk X sama dengan 50 meter, Y 200 dan dikurang 2X sama dengan 200 dikurang 100, maka hasilnya adalah 100 meter. Selanjutnya yaitu penerapan ekonomi. Yang pertama itu biaya total, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Biaya variabel. Variabel cost atau sama dengan VC adalah biaya yang dipergunakan untuk memproduksi jenis barang yang besarnya tergantung pada banyaknya unit barang yang diproduksi. Jadi jika jumlah barang yang diproduksi adalah X, maka FC sama dengan Fx. Biaya tetap atau FC adalah biaya produksi yang besarnya tetap atau tidak tergantung kepada banyaknya barang yang diproduksi, jadi FC sama dengan K. Yang selanjutnya biaya total atau TC atau Q
adalah keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk memproduksi jenis barang, yaitu jumlah dari biaya variabel dengan biaya tetap. Jadi, biaya total dapat dinyatakan dengan persamaan TC sama dengan FC ditambah FC atau Q sama dengan FC tambah VC atau Q sama dengan Fx ditambah K. Nah, selanjutnya biaya marginal atau MC adalah tingkat perubahan biaya total yang diakibatkan perubahan produksi limit. Dan selanjutnya itu pendapatan total dan pendapatan marginal. Apabila fungsi permintaan adalah D berbanding P sama dengan Fx untuk X sama dengan jumlah barang yang diminta dan P sama dengan harga per unit, maka pendapat total adalah TR sama dengan X dikali P atau TR sama dengan X dikali Fx. Pendapatan marginalnya adalah TR aksen. Selanjutnya itu tentang laba maksimum. Laba sama dengan atau dikenal dengan pendapatan total dikurang biaya total. Jika L menyatakan fungsi laba, maka R menyatakan fungsi pendapatan total dan Q menyatakan fungsi biaya total. Maka L sama dengan R dikurang Q. Syarat laba maksimum adalah L aksen sama dengan 0 dan L turunan keduanya kecil dari 0. Contoh soalnya, andaikan CX sama dengan 5.300 ditambah 1,25X ditambah 40X pangkat setengah rupiah. Tentukan biaya rata-rata tiap satuan dan biaya marginal dan hitung mereka bila mana X sama dengan 100. Penyelesaiannya yaitu biaya rata-rata berbanding CX sama dengan 5.300 ditambah 1,25X ditambah 40X pangkat 1/2 X, di mana 5.300 ditambah 1,25 dikali 100 ditambah 40 dikali 100 pangkat setengah 100/100, maka hasilnya adalah 58,25/100. Selanjutnya biaya marginal DC yaitu 1,25 ditambah 40X di pangkat min setengah DX 2. Hasilnya adalah 3,-25. Poin yang selanjutnya yaitu limit diketaghinggaan dan limit tak berhingga. Limit bila X menuju tak hingga, andaikan F terdefinisi pada selang C sampai tak hingga untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X menuju tak hingga Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing E lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpandan semikian sehingga X lebih dari M, maka berlaku Fx dikurang L kecil dari X. Definisinya limit bila X menuju tak hingga, andaikan F terdefinisi pada selang min tak hingga sampai C untuk satu bilangan C, kita katakan bahwa limit X menuju min tak hingga Fx sama dengan L jika untuk masing-masing E besar dari 0 terdapat bilangan M yang berpandan sedemikian sehingga X kecil dari M, maka Fx dikurang L kecil dari E. Nah, selanjutnya contohnya yaitu limit dari 9x kuadrat dikurang 7x ditambah 4. Kita ketahui X menuju tak hingga 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Penyelesaiannya yaitu limit 9x kuadrat dikurang 7x ditambah 4, hasilnya adalah limit 9 dikurang 7 per x ditambah 4 per x kuadrat. X menuju tak hingga 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 2x tak hingga sampai tak hingga 2 ditambah 5 per x dikurang 2 per x kuadrat. Hasilnya adalah limit dikali 9 per 7x ditambah 4 per 2 x kuadrat. X menuju tak hingga dikali 2 ditambah 5 per x dikurang 2 per x kuadrat. Hasilnya adalah 9 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 9 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4,5. Selanjutnya penggambaran grafik canggih. Menggambarkan grafik
sederhana telah kita pelajari. Pada bagian ini dibahas penggambaran grafik dengan melibatkan banyak titik sehingga gambar grafik tampak jelas. Pada dasarnya, untuk menggambar grafik suatu persamaan yang grafiknya rumit atau jika ingin grafik yang sangat cermat, teknik-teknik yang diuraikan pada bab 1 masih terlalu minim. Pada pembahasan ini dipelajari tentang alat ampuh untuk menganalisis kontur grafik secara teliti, terutama menyangkut titik-titik tempat terjadinya perubahan ciri-ciri grafik. Titik-titik maksimum lokal, titik-titik minimum lokal, dan titik-titik balik dapat ditentukan secara persis di mana grafik naik atau turun serta ciri-ciri lainnya. Contoh soalnya sketsa grafik dari yang pertama F kontinu di mana-mana, yang kedua F min 2 sama dengan min 4, F 0 sama dengan 0, F2 sama dengan 4. Yang ketiga, F aksen min 2 sama dengan 0, F aksen 2 sama dengan 0, F aksen X sama dengan 0. Untuk X kecil dari min 2, F aksen X besar dari 0. Untuk min 2 kecil dari X kecil dari 2, F aksen X kecil dari 0 untuk X besar dari 2. Maka dapat kita buat grafiknya seperti berikut ini. Selanjutnya itu teorema nilai rata-rata. Teorema A, teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jika F kontinu pada silang tertutup A, B, dan terdiferensiat pada titik-titik dalam dari A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B, di mana FB dikurang FA per B dikurang A sama dengan F aksen C, atau secara setara di mana FB dikurang FA sama dengan F aksen C, B dikurang A. Teorema B, jika F aksen X sama dengan G aksen X untuk semua X dalam A, B, maka terdapat konstanta C sedemikian sehingga Fx sama dengan Gx ditambah C untuk semua X dalam A, B. Contoh soalnya yang pertama, jika Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 pada selang 1-3, cari bilangan C yang dijamin oleh sayanya. Turunan pertama Gx sama dengan 4x dikurang 4. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 3, maka FB dikurang FA sama dengan F3 dikurang F1 sama dengan 8 dikurang 0 sama dengan 4. FB dikurang FA sama dengan F3 dikurang F1, B dikurang A sama dengan 8 dikurang 0, 3 dikurang 12 sama dengan 4. Jadi menurut teorema A, teorema nilai rata-rata untuk turunan, FB dikurang FA sama dengan F aksen C, B dikurang A. Nah, itulah pembahasan kita tentang aplikasi turunan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.